Kondisi terkini semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Yeay, halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat nih, ceria dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Tentunya kali ini Hasan hadir kembali nih untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang selalu ditunggu-tunggu dan kesayangan kita bersama ya. Apalagi kalau bukan acara beranda nih. Di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu yang sudah dihadirkan nih bersama kita di studio pada hari ini. Dan tentunya tema kita pada hari ini juga tidak kalah menarik nih pemirsa. Dengan tema-tema sebelumnya yaitu menggali potensi, meningkatkan prestasi. Tentunya dengan menggali potensi yang ada pada diri kita, kita dapat meningkatkan prestasi untuk meraih masa depan gemilang tentunya di masa depan. Untuk itu pemirsa, tanpa menunggu lama, sekarang nih di hadapan Hasan sudah ada narasumber yang sudah luar biasa ya. Datang nih jauh-jauh ke sini ya, yaitu Mutiara Nasution. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Halo. Halo Kak. Cantik banget loh pemirsa. Tentunya nih lebih akrabnya panggilannya apa nih? Boleh dipanggil Tiara aja. Tiara. Wow, luar biasa sekali. Kalau ini sebelum ya kita menggali lebih dalam mengenai potensi yang dimiliki oleh Tiara, Kakak pengen tahu dulu dong nih kesibukan Tiara sekarang lagi ngapain aja? Jadi untuk kesibukan aku sendiri selain jadi model, aku juga mahasiswi dari salah satu universitas. Mahasiswi, wow luar biasa ya, udah cantik. Masih belajar ya, menjalani akademiknya tapi memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Nah ini dapat bocoran sedikit nih, katanya Tiara jago nih modelnya ya. Ini dapat dari orang tua kah atau otodidak nih belajarnya? Boleh diceritain nih Tiara? Enggak sih, kalau dari orang tua aku itu emang benar-benar ibu rumah tangga dan sama bapak juga itu pekerja ya. Dari temen-temen sih dia bilang kayaknya cocok deh untuk ikutan jadi model. Dari semenjak itu aku coba masuk ke salah satu agensi dan memulai karir aku di sana. Wow, jadi bukan dari orang tua sebenarnya ya. Bukan. Dan untuk bergabung di salah satu agensi tentunya kamu harus memiliki apa ya, wawasan juga ya. Tidak, karena di dunia model wajah aja tidak menjadi utama ya. Iya benar. Tapi didampingi dengan wawasan yang luas seperti itu. Selain itu skill kamu selain model apalagi nih kira-kira? Untuk aku sendiri saat ini pembelajaran itu dan berusaha untuk menggali ilmu lebih dalam lagi itu penting ya, apalagi kita di dunia entertain. Jadi selain model, kita juga belajar MC, acting. Bisa public speaking juga berarti bisa ya? juga, dan public speaking itu sangat penting sih menurut aku. Dan kamu mulai terjun nih ke dunia model itu usia berapa sih? Sejak usia 15 tahun, masih sekolah. Masih sekolah. Jadi gimana tuh? Kamu masih sekolah tapi kamu pasti sering cabut nih ya? Dibagi-bagi waktunya, harus disusun juga sih jadwalnya. Nah, mengenai nih pembagian ya, manage waktu nih. Kamu belajar ya, apalagi masih sekolah, tentunya itu sangat sulit. Membagi waktu antara ujian, UTS, UAS, bahkan untuk SBMPTN, SNMPTN ya, untuk ke kuliah. Itu gimana nih kamu manage waktunya? Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ya, gimana nih membagi waktunya Tiara? Kok bisa nih skillnya jadi lebih bagus dibanding teman-teman gitu? Boleh nih share kepada pemirsa yang ada di rumah. Jadi untuk kami ya, sebagai generasi muda yang pastinya saat ini sedang berusaha mengejar hobi menjadi sesuatu pekerjaan, itu sangat berusaha dan sangat aktif, lebih aktif dari mungkin yang memang nggak ada karir yang lebih dari sekolah ya kegiatannya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap sekolah dan tetap karir juga harus sejalan gitu. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, kan kamu juga model. Tentunya prestasi yang sudah kamu raih, kita pengen tahu dong. Boleh dong di-share ke kita nih, Tiara, Boleh apa dong. aja? Jadi prestasi yang udah aku raih sampai saat ini itu juara 1 fotogenik, top model Sumut, dan
Alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk jadi model terbaik pilihan Ibu Bupati Humbang Hasudutan. Wow, luar biasa, keren banget loh pemirsa. Keren ya, udah cantik. Itu kok gimana ceritanya tuh Tiara kok bisa dipilih langsung oleh Ibu Bupati Humbang Hasundutan? Nah itu gimana tuh, boleh dong share ke kita. Itu kan jarang-jarang ya, mungkin kita kalau mengikuti kompetisi pastinya itu kan ada juara 1, 2, 3 gitu ya. Itu kan pilihan Dewan Juri ya, ini langsung Ibu Bupati yang memilih kamu sebagai model terbaik gitu. Itu gimana tuh, penasaran nih kita. Jadi pada mau tahu ceritanya kan. Jadi ceritanya itu aku lagi ikut salah satu ajang kompetisi di daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Dan kesempatan itu kan kesempatan besar juga sih, berusaha semaksimal mungkin, dan di situ diberi kesempatan untuk menggunakan karya terbaik dari beliau. Dan untuk penilaiannya itu tetap sama seperti ajang kompetisi model lain, yaitu catwalk, take foto, pose foto, dan paling penting itu etika. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan pada malam penghargaan, Ibu Bupati sendiri memilih aku sebagai model terbaik pilihan beliau. Seperti itu ceritanya. Ditunjuk langsung ya, luar biasa. Nah, pasti pemirsa yang ada di rumah nih ya, pengen tahu nih, pengen tanya-tanya langsung mungkin ke Tiara, boleh banget nih hubungin kita di 061 4146 353. Hasanah ulangin kembali, boleh hubungin kami di 061 4146 353. Mumpung ada Tiara di sini ya, Tiara bakal sharing apapun nih pemirsa tanya mengenai tema kita pada hari ini, tentunya ya menggali potensi dan meningkatkan prestasi. Nah Tiara, kembali lagi nih, tentunya kalau di dunia model ya sendiri, itu kan apakah kriteria tinggi seseorang itu menjadi patokan? Wajahnya harus cantik atau gimana nih kriteria sebagai model yang baik? Jadi untuk menjadi model itu selain harus memiliki physically yang idealis sesuai dengan karakteristik seorang model, yaitu tinggi, kurus, kita juga harus punya karakter. Karakter itu yang kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Mungkin kebanyakan orang menilai karakter itu dari segi wajah, tapi ada juga karakter sesuai dengan karakter catwalknya, karakter pose fotonya. Jadi apapun yang dipakai seorang model itu menjadi role model seseorang, dan kita harus menumbuhkan karakteristik dari diri kita sendiri sebagai model. Nah itu kan tentunya kalau kita foto ya, kalau orang model itu kan gampang banget ya, ganti-ganti pose gitu ya. Bener. Kalau kita sebagai yang awam nih ya, manusia pemula lah ya, model pemula itu pastinya bingung dong ngambil gaya ini gini gimana gitu ya, apalagi dikasih produk misalnya, itu kan harus bisa mempromosikannya dengan baik gitu. Nah tips dari Tiara sendiri gimana sih pose wajah misalnya kalau di close up gitu dan juga full body, itu kan tentunya ada tips tersendiri ya bagi seorang model untuk bisa tampil cantik di depan kamera. Boleh dong share ke kita nih Tiara? Foto, untuk pengambilan foto ya, pastinya kita harus mengambil untuk posisi yang ternyaman untuk kita. Dan kedua mungkin orang-orang sekarang angel fotonya dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Angel fotonya itu juga. Apalagi kan kalau foto aku sebelah kiri dong gitu ya. Itu udah di booking kian gitu ya. Supaya hasilnya bagus. Itu adalah salah satu trik ya. Iya, salah satu triknya itu angel dan gaya foto kita yang menurut kita itu ternyaman dan ini yang terbaik menurut aku kayak gitu. Karena kalau kita percaya diri, fotografer atau desainer juga pasti percaya sama foto yang kita buat gitu. Kemudian apa lagi tuh tips-tipsnya? Tips-tipsnya sih untuk kalau kami ya sebelum untuk memulai show atau memulai take foto, pasti kami sudah menyesuaikan gaya foto kami sesuai dengan baju. Karena kan dia lihat look ya, mungkin kalian diminta untuk tampil anggun gitu ya, salah satu contohnya. Jadi gerak-gerik tangan atau apa itu apa sih yang harus dilakukan dan yang dihindari itu apa aja? Ya kita harus menyesuaikan kayak misalnya untuk baju ini cocok nggak atau pantas nggak ya aku pose-nya kayak gini, bagus nggak ya kalau pose-nya kayak gini. Makanya sebelum memulai sebuah show atau pagelaran, kami juga harus menyesuaikan gaya kami dengan baju atau suasana yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Intinya adalah bagaimana cara kita menyesuaikan ya dengan jenis kegiatannya, pakaian yang digunakan, bahkan makeup ya. Dan ada juga tuh model yang no makeup ya. Itu gimana tuh? Apa karena memang wajahnya tuh fotogenik atau gimana? Karena ada beberapa tema foto atau
keinginan dari desainer sendiri, maunya itu fotonya maunya yang Natural. flawless Iya, atau yang flawless. natural. Jadi ya kita tetap harus balik lagi mengikuti prosedur kerjanya. Seperti itu. Intinya adalah mengikuti ya apa yang diminta oleh customer seperti itu ya. Iya, benar. Dan kalau Tiara sendiri nih, ini pengen kedepannya memang seperti model atau ini hanya apa ya, anak tangga lah untuk meraih kesuksesan di masa depan gitu? Itu gimana? Iya, awalnya sih masuk ke dunia model itu mikirnya cuman hobi deh. Hobi awalnya ya. Iya, nambah- Daya tariknya itu Iya, karena bener. tampil ini bagus gitu ya. Kayak cuman ngerasa kayak nambah kegiatan selain sekolah nih kan bosen. Nambah cuan gitu. Iya, nambah cuan juga, awalnya nambah cuan. Tapi Luar lama-lama biasa. jadi kayak ini bisa nih dijadiin sebuah pekerjaan, dijadiin sebuah karir. Dan untuk harapan kedepannya di era sekarang wanita itu memang harus berkarir ya. Berharapnya bisa tetap jadi wanita berkarir dan berguna untuk lingkungan sekitar lah. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi tentunya Tiara sendiri tidak memikirkan diri sendiri ya, tapi kebermanfaatan nih untuk lingkungan sekitar. Nah, mengenai nih kebermanfaatan di lingkungan sekitar, apakah mendapat support nih dari orang tua? Apakah awalnya orang tua, biasanya kan kalau model tuh jarang ya orang tua langsung mendukung, kenapa nggak yang ini gitu ya, kenapa yang nggak iya ini bener. bakatnya gitu. Apakah orang tua Tiara tuh sempat awalnya itu tanda kutip melarang? Apakah memang dari awal itu mendukung atau gimana? Kalau orang tua sendiri sih 100% tuh support. Support, Dari ibu aku sendiri itu support banget karena dia merasa tuh ini pilihan kamu dan kamu harus fokus. Intinya kayak gitu aja sih. Jadi apapun yang kamu rasa itu bagus dan kamu senang, aku bakal ngerasa sama juga. Dan dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, dukungan dari coach itu sangat berharga sih selama aku berkarir di dunia model. Oke, nah pemirsa tentunya ya kita akan menggali lagi nih ya potensi yang ada pada diri Tiara. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program yang sangat luar biasa ini ya, yang tentunya akan memotivasi pemirsa untuk lebih berkarya nih, lebih baik lagi. Karena tentunya narasumber yang kita hadirkan sangat luar biasa nih pemirsa. Saya aja sampai pengen, kenapa ya dulu masa muda saya itu waktu zaman sekolah nggak saya ikutin jejak seperti ini gitu ya. Karena kan kita tidak munafik, zaman sekarang juga pasti mikirnya kalau dapat cuan siapa yang nggak mau gitu ya pemirsa ya. Tapi ya tentunya kita ke arah yang positif. Untuk itu pemirsa, untuk pengen yang tanya-tanya boleh banget ya hubungin kita di 061 4146 353. 061 4146 353. Pemirsa boleh tanya apa aja seputar topik kita pada hari ini ya, menggali potensi dan meningkatkan prestasi. Nah, kembali lagi nih bersama Tiara Nasution. Tiara, boleh dong diceritain, tadi kan sangat banyak tuh ya prestasi yang sudah kamu raih. Ada yang fotogenik ya, kemudian ada juga top model Sumatera Utara, ada juga tadi pilihan terbaik nih, model terbaik dari Ibu Bupati Humbang Hasundutan. Kemudian boleh dong kita tahu nih pengalaman Tiara selama ini ya mengikuti kompetisi gitu ya. Boleh dong, itu kan paling ada yang berkesan ya selama mengikuti kompetisi, karena tentunya kalau mengikuti kompetisi seperti itu kan ada tuh ya, apalagi catwalk itu ada yang nyangkut mungkin ya, ada yang jatuh gitu ya. Boleh dong share ke kita, Tiara pernah mengalami hal yang seperti itu apakah tidak gitu, boleh di-share kepada kita. Baik, untuk pengalaman sendiri yang paling berkesan, semua prestasi aku itu pastinya punya cerita masing-masing ya. Iya, boleh dong di-share ke kita nih masing-masing prestasinya. Untuk model terbaik, fotogenik, dan juga top model itu semua punya pengalaman yang ada yang jatuh, ada yang tag fotonya beginilah, begitulah. Dan untuk pengalaman yang paling berkesan sih, waktu kemarin yang ikut ajang kompetisi di Humbang Hasundutan, untuk itu tag fotonya, dan di Humbang Hasundutan itu kan terkenal banget dingin ya. Dingin dan ya, itu sangat cuaca dingin. Dan kita harus tag foto Batak Tribe di bawah air terjun. Dan itu semua basah kayak mandi gitu kan. Jadi ya ampun dingin banget, tapi tetap harus berusaha Stay, iya. semaksimal mungkin kan, stay gitu kan, sesuai pose fotonya. Dan catwalk juga di pinggiran sawah, di kampung wisata di Humbang Hasundutan, di pinggiran sawah,
yang memang tanahnya itu yang tempatnya nggak datar dan susah dong pakai high heels kan. Iya, kalau iya, mau benar. catwalk di situ. Jadi apalagi kalau catwalk itu kan heelsnya kan iya, tajam dia gitu ke bawah ya. runcing gitu kan, dan itu runcingnya. harus tinggi, benar-benar tinggi. Jadi catwalknya itu kayak rada-rada going, tapi tetap harus berusaha stay, tetap harus berusaha berdiri tegak gitu kan. Dan yang paling berkesan itu sih untuk semua prestasi aku ya yang tadi sih, karena selama dunia permodelan kayaknya baru itu ngerasain bener-bener catwalk di alam dan take foto di alam yang air terjun dingin, yang jalannya hampir jatuh. Dan untuk story-story sebelumnya yang hampir jatuh gitu udah banyak sih. Banyak ya? Banyaknya itu gimana ya, kadang kan ada baju desainer tuh yang memang panjang gitu ya. pas kita coba fitting itu Oke, oh, cocok, oke, bagus, gitu bisa ya. coba di jalan bisa. Tapi pas di atas panggung ternyata kayak kepijek kan, Keinjek teman gitu ya, teman atau- belakang atau juga yang ketarik nyangkut gitu bajunya, itu sih banyak sih cerita-cerita yang kayak Banyak gitu. Semua model pasti pernah merasakan itu. Terus apa nih yang membuat kamu tetap stay nih? Karena model itu asik gitu. Kenapa sih gitu? Apa Karena- nih? Udah kamu hampir malu mungkin ya udah mengalami hal yang seperti itu. Tapi apa nih yang membuat kamu tetap pengen aja di model gitu? Ataupun kamu pengen ya the next top model Indonesia atau apa gitu? Kenapa tuh? Banyak sih kayak kata orang ya, kata pepatah, nggak boleh menyerah langsung gitu. Awal masuk model tuh memang kan harus pakai high heels, dan aku nggak terbiasa pakai itu jatuhnya itu sekitar 3 kali dan jatuh di depan juri, jatuh. Sebenarnya malu sih, pasti malu, tapi ngerasa kayaknya ini nggak bisa nih dibiarin jatuh nih, harus bisa jalan nih. Gimana sih caranya jalan pakai ini sepatu gitu kan? Jadi coba latihan lebih keras lagi, dan lama-lama alhamdulillah sampai sekarang model udah jadi sebuah pekerjaan, dan pakai high heels udah jadi temen, udah jadi bestie. High Dulunya heels ya. musuhan ya, Dulunya sekarang musuhan. diajak bestie. Tapi tipsnya memang adalah ketika kita pengen mendapatkan sesuatu, kita harus menyukai itu terlebih dahulu gitu. Kita harus menyukai dan kita harus yakin nih kemampuan kita, potensi kita bisa sebenarnya. Mindset Ya, kita aja yang harus kita rubah. Dan katanya Bang Noe pengen tanya-tanya nih ke Tiara. Ya, apa nih? Tadi dia pengen gini, Hasana, aku mau tanya ya nanti ke Tiara katanya. Tapi kita tanya dulu nih Tiaranya, boleh atau enggak? Boleh gitu ya. dong, boleh. Ya kan? Boleh katanya, langsung aja nih Bang Noe. Terima kasih Mau nanya buat apa? Mbak Hasana Iya, ya. sama-sama. Ya. Halo, siapa tadi namanya? Tiara. Tiara ini bukan penyanyi ya. Tiara Andini ya. Tiara, sekarang umurnya berapa Tiara? 20 tahun. 20 tahun. Muda iya. banget ya. Dari umur yang 20 tahun ini, kira-kira tahun berapa pertama kali, maksudnya umur berapa pertama kali ikut modeling? Di umur 15 tahun. 15 tahun, berarti 5 tahun yang lalu ya? Iya, sekitar 5 tahun. Pertama kali waktu ngikutin ajang modeling ya, perasaan yang paling apa ya, kita kan kadang ada apa tuh namanya? Grogi. Iya, tiba-tiba Grogi. grogi, Nervous, demam nervous. panggung ya bilangnya ya. Nah kira-kira itu ada nggak pertama kali begitu nampil langsung demam panggung, pernah nggak? Pasti pernah dong, demam panggung dan nervous itu sampai kayak keringetan gitu, bingung deh. Nanti harus buat apa ya di depan nanti gimana, karena kan masih first kan, masih pertama, dan lihat teman-teman yang lain udah berani aja, pede, gaya gini kayak gini. Nanti aku gayanya gimana ya, Tapi seiring berjalannya waktu, jadi kayak oh udah ngerti aja di atas panggung, oh nanti posnya harus gini. Dan untuk nervous sendiri, semua di awal tuh pasti nervous. Apa aja yang kita jalani itu pasti nervous kan. Apalagi di hadapan banyak orang, Iya, dan nggak ditonton biasa, banyak orang, nggak ratusan biasa orang. diliatin kan. Jadi kayak ih gila ya, ini beneran aku sendiri yang diliatin ya. Jadi kalau untuk nervous sendiri itu pasti ada, grogi itu pasti ada, tapi tetap belajar itu jadi pembelajaran untuk kedepannya lagi sih. Untuk lebih tenang dan lebih menguasai panggung kayak gitu. Oke, gimana Bang Noe? Oke, Iya. itu aja, boleh nanya lagi? Boleh. Boleh lagi ya, silakan. iya. Ampun, kita ngobrol nih ya, lama-lama kita ngobrol ya. boleh. Yang belum tercapai apa kira-kira? Yang ingin Tiara capai tapi belum sampai tercapai untuk sekarang ini? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk pencapaian aku sih ya pastinya ke tingkat nasional ya, karena sekarang masih terhambat untuk kuliah juga, kan kita harus fokus juga di kuliah. Jadi untuk pencapaian kedepannya yang masih belum tercapai itu
ke tingkat nasional sih, karir di tingkat nasional gitu. Luar biasa. Gimana Bang Noe? Oke. Oke ya. Oke, Jadi terima dia kasih. pengen berkarir sampai ke tingkat nasional. Iya, Kita benar. doakan lebih dari nasional ya, ke internasional nih pemirsa, kita doakan Amin. bersama ya. Semangat terus buat Tiara ya. Semoga bisa meraih apa yang diimpikan tentunya. Iya, benar. Nah, Tiara sendiri nih untuk apa ya? Untuk menjadi seorang model tuh kan nggak gampang ya Tiara ya. Apakah Tiara itu emang menekuni ini gitu? Udah deh ini aja aku tekuni gitu. Dan dulu waktu masa awal-awal ya, kan sempat ngedown gitu kan, up lagi, down lagi. Apa sih yang membuat Tiara itu bisa bertahan sampai sekarang? Apakah karena orang tua mungkin atau gimana? Pastinya itu juga kalau untuk aku sendiri ya, pribadi itu karena orang tua. Karena dari basically aku juga gak punya bapak kan, jadi ngerasa kayak orang tua berjuang sendiri tuh kayak apalagi berani gitu perjuangin aku, kenapa aku nggak berani juga perjuangin orang tua. Jadi mungkin ada waktu-waktu ngerasa down kayak udah deh kayaknya nggak jalannya ya, udah deh kayaknya nggak usah Mencari di sini. peluang yang Iya, lain gitu ya. kayaknya nggak usah di sini lagi karena kan, dan lama-lama ngerasa kayak enggak sih, ini harus diperjuangin nih, ini nggak bisa dibiarin gini aja. Seiringnya berjalannya waktu, lama-lama kayak ngerasa ternyata aku udah sampai di titik ini ya, kayak udah ngelewatin yang belakang-belakang kan, udah ngelewatin yang lain, dan ngerasa oh ternyata aku bisa juga berjuang gitu. Jadi intinya adalah menjalani aja ya, Iya. jalani, disyukuri gitu ya. Karena tentunya ketika kita menggali potensi kita, ya kita tahu nih kita mampu di bidang ini dan kita gali, kita bakalan ahli di bidang itu. Nah, berbicara tentang model nih pastinya tentu ada kriteria tersendiri ya. Itu kalau tinggi cowok ataupun cewek itu berapa kira-kira Tiara? Kalau untuk saat ini tinggi cewek itu minimal 170 dan cowok itu 180, dan berat badannya itu memang harus di bawah rata-rata orang biasa ya. Kita kalau misalnya aku ya tingginya 170-an gitu, beratnya itu harus kayak 45 kilo atau di bawah 45 gitu. Dia benar-benar harus karakteristik seorang model, Iya. kurus. Iya, seperti Tiara sekarang ini. Dan tentunya pemirsa ya, kita bakalan gali lagi potensi yang ada pada Tiara, dan tentunya ini akan menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Dan ini sebuah lagu berikut ini nih menggambarkan percintaan ya, cinta monyet nih. Zaman-zaman waktu sekolah nih, flashback ya Tiara ya. Ya pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan program Beranda ya, ngobrol asik dan seru bersama saya Hasanah dan juga bintang tamu Mutiara Nasution nih, sekitar dunia model tentunya. Dan nih buat pemirsa yang pengen tanya-tanya nih seputar tema kita pada hari ini, menggali potensi, meningkatkan prestasi, boleh banget hubungin kita di 061 4146 353. Hasanah ulangin kembali di 061 4146 353. Nah pemirsa boleh tanya apa aja nih seputar tema pembahasan kita pada hari ini ya, menggali potensi dan juga meningkatkan prestasi, apalagi di dunia seputar yang digeluti oleh Tiara ya, di dunia permodelan. Nah kembali lagi nih bersama Tiara di sini tentunya. Tiara, ini kan lagi viral-viralnya ya Citayam Fashion Week gitu ya. Itu kan tidak asing nih bagi kalian ya di dunia model tentunya ya. Itu gimana sih pendapat kamu mengenai Citayam Fashion Week ini? Aku untuk pendapat aku sendiri sih, aku bangga ya Indonesia bisa punya Citayam Fashion Week. Jadi lebih fashion Indonesia tuh lebih dilirik lagi di luar. Di luar bener. Dan kita sebagai model juga lebih, generasi muda sekarang lebih mengerti apa itu model dan apa itu fashion stylist. Dan untuk aku sih sangat apresiasi ya tentang Citayam Fashion Week. Dan baru-baru ini juga viral ya kemarin acara ajang kompetisi yang ada di Bali G, yaitu Bali G Fashion Week, dan udah viral di beberapa media sosial juga sih. Seperti itu. Luar biasa ya. Tentunya ini adalah merupakan ajang ya kreativitas nih anak-anak muda untuk ayo nih harus mengapresiasi apa yang kita gali sekarang. Iya, Potensi yang kita miliki harus kita apresiasi dan kita kembangkan ya. Apalagi sampai diviralkan seperti ini udah luar biasa nih pemirsa. Dan tentunya apa nih dari komunitas ataupun teman sepergaulan Tiara itu mengikuti tren seperti itu? Apa buat juga nih di Medan? Pasti dong, kita Apa kan tuh namanya? kita kan sebagai model mengikuti perkembangan zaman dunia modeling ya. Jadi beberapa temen juga ngikut-ngikut kayak Kesawan Fashion Week. Wow, yang di sana ya. Yang baru-baru ini juga ada Baru-baru. kan, viral juga, dan itu teman-teman juga sih. Jadi
sebagai model kami mengikuti perkembangan dunia modeling dan bangga sih. Jadi kayak bakat kami itu tersalurkan melalui melalui lingkungan-lingkungan sekitar, dan generasi muda jadi lebih pinter lagi untuk berkarya kan, nge-mix and match baju-bajunya lebih keren-keren lagi. Nah itu gitu. kan biasanya kan mereka nabrak-nabrak warna gitu ya, itu kok bisa berani gitu, gimana sih Tiara? Apakah Tiara tipikal orang yang berani tuh tampil yang nabrak warna ya gitu, atau gimana tuh? Ya sebagai model kami juga punya karakter dari diri Masing-masing sendiri ya, jati pasti diri. punya, tapi kalau misalnya kebutuhannya emang harus nabrak-nabrak, ya tetap harus mengikuti kebutuhan. Karena kan biasa yang fashion show lagi viral-viral di Citayam Fashion Week itu kan mereka kan nabrak-nabrak ya, Ya, pink, karena- hijau atau apa, Iya, karena ngejreng-ngejreng juga- warnanya ya. Karena juga role modelnya kan ke Citayam, Citayam. oh iya benar-benar. Jadi mengikuti stylenya Style di mereka sana gitu. ya, benar. Kalau yang di Sumut Fashion Week yang kemarin, yang di Kesawan gimana? Oh, yang di Kasawan juga stylenya mereka lebih, sekarang kan kalau viral itu mereka lebih mengarah ke Citayamnya, mengikuti gaya khas dari Citayamnya tadi. Jadi untuk yang di Kasawan mungkin seperti Citayam juga stylenya. Kamu ada buat gitu juga nggak sih? Ada? Kemarin sih sempat sih ikut juga dan viral. Oh viral juga, luar Kita kan biasa. tetap di Kabupaten Humbang Kasudutan ya, di Bali G kemarin, dan itu viral dengan nama Bali G Fashion Week. Tapi tetap nggak mengganggu lingkungan sekitar ya. Tetap berusaha untuk mengikuti peraturan seperti itu. Wah luar biasa sekali ya. Tentunya nih kita juga pengen tahu nih, kan Tiara nih sebagai mahasiswa ya di salah satu universitas yang dari Sumatera Utara gitu ya, menggeluti di jurusan manajemen tadi ya, tentunya ya di perbankan. Kemudian bagaimana sih caranya nih? Apakah kuliahnya itu malam atau gimana nih? Kan jadwalnya padat ya kalau model tuh gimana tuh? Dan untuk aku, untuk mengisi waktu yang padat itu, dilihat dulu waktu sebelum masuk kuliah itu, ngeliat dulu waktunya itu cocok gak ya sama kegiatan aku di modeling, dan itu ternyata cocok. Aku kuliah itu pagi, jadi dari sekitar jam 8 sampai jam 10 udah selesai, jadi bisa start kegiatan. Dan kalaupun ada kegiatan bisa minta senggang waktu juga kan, bisa minta dari mereka untuk, aku lagi ada kuliah juga, bisa nggak sih waktunya lebih Ditoleransi dia lebih gitu ya. toleransi gitu. Oke, luar biasa. Ini tips juga nih bagi pemirsa yang ada di rumah ya. Tentunya kan kita tidak hanya pintar di akademik, tapi kita juga pengen kalau bisa di non akademiknya juga unggul seperti itu. Ini boleh nih untuk pemirsa sebagai inspirasi ya, Tiara kita hadirkan di sini untuk berbagi, sharing, cerita mengenai seputar potensi ya, menggali potensi dan juga untuk meningkatkan prestasi tentunya. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih hubungin kita di 061 4146 353. Boleh tanya apa aja seputar tema dan juga seputar yang potensi yang ada dimiliki oleh Tiara sendiri. Dan kita kalau berbicara nih tentang tipsnya tadi udah ya, kemudian kedepannya nih Tiara pengennya gimana sih, cita-citanya kalau bisa dibilang pengennya gimana sih? Untuk cita-cita sendiri tetap jadi wanita karir, tetap berusaha semaksimal mungkin bisa di dunia entertain, bisa memberi manfaat bagi banyak orang, dan membanggakan keluarga sih yang paling penting. Nah, luar biasa ya pemirsa. Tentunya kan Tiara di sini kan pandai banget nih ya, public speakingnya bagus gitu ya, tidak hanya catwalknya saja. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana nih, tentunya nanti di akhir segmen nih kita bakal saksikan bersama ya penampilan Tiara catwalk ya. Dan karena tadi kita berbicara kan dari awal itu tentang dunia permodelan nih, jadi pemirsa yang pengen tahu nih gimana caranya tadi ya, lenggak-lenggoknya ya, jalannya muternya gimana, boleh banget nih saksikan terus kita sampai akhir nantinya. Ini kita harus buat pemirsa stay nonton sampai akhir tentunya ya. Dan tentunya Tiara sendiri deh, kalau untuk berbicara di dunia permodelan ini sendiri kan menggelutinya sudah lama, dan Tiara juga background dari keluarga tidak mendominan itu gitu ya, tapi Tiara mempunyai keinginan kedepannya tetap menjadi wanita karir dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar tentunya ya. Apakah nih dari Tiara sendiri pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di samping permodelan, kegiatan lain di sosial atau gimana? Ada nggak kira-kira? Enggak sih, kalau untuk aku di dunia model, memang aku itu selalu mengikuti kegiatan seputar modeling, untuk ajang-ajang kompetisi, untuk setiap kegiatan show, photoshoot,
apapun itu kegiatan model, dan aku memang hidupnya di dunia model, jadi mengikutinya harusnya di seputaran seputar dunia itu model. ya. Oke, seperti luar itu. biasa nih pemirsa. Dan untuk pemirsa yang ingin menyaksikan nih penampilan Tiara ya dengan fashion show-nya, nanti jangan kemana-mana ya. Ya pemirsa, tentunya Anda menyaksikan program yang sangat luar biasa ini ya, program Beranda ya, ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya masih kita buka nih, masih ada segmen terakhir kita ya di 06141463353. 06141463353. Tanya aja pemirsa seputar menggali potensi, meraih prestasi tentunya, meningkat prestasi bersama bintang tamu yang sudah kita hadirkan, Tiara Nasution. Untuk itu pemirsa nih, sebelum closing kita pengen masih tanya-tanya nih kepada Tiara tentunya. Kalau kita selama dunia permodelan ya, tadi perbincangannya ya, kalau menyaksikan nih dunia model ya, berjalan gitu ya, fashion show gitu ya pemirsa, tentunya kan yang ada di pemikiran kami sebagai manusia awam gitu ya, tentunya enak banget ya jadi model gitu ya. Tapi sebenarnya nih pemirsa ya, di dalam hati seorang model itu ada tantangan tersendiri sebenarnya ya. Kira-kira apa nih tantangannya? Ayo kasih tahu kepada pemirsa yang ada di rumah Tiara. Jadi mungkin pemirsa semua atau penonton yang ada di sekitar pagelaran melihatnya kayak enak ya banget jadi model, gitu ya. keren ya gitu. Iya. Tapi di balik itu mereka mungkin nggak tahu ini baju berat banget, atau ini aksesoris kepala ini nyucuk-nyucuk gitu kan, atau sepatu, atau juga panggungnya nggak sesuai sama ekspektasi, terlalu licin atau nggak rata gitu. Tapi tetap balik lagi, kita sebagai model itu udah tanggung jawab kita dalam pekerjaan, harus membantu desainer, harus membantu para fotografer untuk tetap menampilkan yang terbaik kepada mereka. Apapun ceritanya kamu harus tetap stay ya. Karena tentunya tipsnya itu adalah di diri kalian masing-masing ya, sebagai model. Kalau kamu sendiri lah, misal nih dalam situasi kondisi yang rumit gitu ya, apalagi misalnya cuaca hujan dan itu kalian outdoor gitu, itu gimana sih cara mengantisipasi? Apakah kalian itu kan tentunya licin ya? Gimana tuh cara mengantisipasi dari Tiara sendiri nih selama berpengalaman di dunia permodelan? Ya kalau untuk seperti tadi kakak bilang cuaca atau perubahan tiba-tiba gitu. Hujan, iya. Karena kan biasanya kan kalau di outdoor itu kita tahu sendiri lah ya pemirsa ya. Cuacanya bagus di awal, tiba NPP kita dipanggil, mana tahu udah gerimis gitu ya, gerimis mengundang, Iya, itu kan benar. sering terjadi gitu. Kalau para penonton sekitar kan nggak mengerti gitu, gimana sih mereka harus jalannya, tetap balik lagi ke kita sebagai model, kita yang ngerti mengatur cara jalan, mengatur cara kita pose supaya untuk tetap jaga-jaga nggak jatuh, nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Tetap lagi balik ke diri sendiri, bagaimana kita memanage kalau tadi pengennya jalannya cepat-cepat, pose-nya kayak gini, kayaknya ini nggak bisa deh, karena ini hujan, becek, nggak bisa gitu kan. Jadi harus tetap balik cari yang aman dan jangan sampai untuk buat kita nggak nyaman gitu. Pokoknya intinya adalah bagaimana nih kita membuat diri kita senyaman mungkin nih, tampil bagus gitu ya. Karena kan tentunya banyak tuh ya endorse ya baju, desainer dan juga produk-produk gitu ya. Dan tentunya pemirsa sebelum closing nih kita pengen tahu dong pesan yang pengen disampaikan nih Tiara kepada generasi milenial Sumatera Utara untuk bisa lebih semangat lagi nih, lebih lebih berkarya di masa depan tentunya. Boleh, silakan Tiara. Untuk para generasi muda Sumatera Utara, ayo kita banggakan Sumatera Utara dengan melalui diri kita sendiri. Kalau kita punya bakat atau kita punya sesuatu yang bisa kita bagiin, kita sharing di sosial media dan kita harus memanfaatkan di zaman sekarang. Sosial media itu sangat penting ya dan sangat berarti kita bisa sharing bakat, mungkin dengan cara seperti itu orang-orang bisa lebih mengenal kita dan Sumatera Utara bangga memiliki kita sebagai generasi muda. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan nih kepada Tiara ya, sangat luar biasa nih pemirsa. Baik, sambil menunggu Tiara nih ya, mempreparekan ya penampilan fashion show-nya nanti ya, catwalk ya. Dan Hasan ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah ya, yang telah menyaksikan program Beranda tentunya ya, dari awal hingga akhir ya. Dan tentunya Hasan ucapkan terima kasih dan kepada Tiara juga terima kasih ya, sudah menyaksikan program Beranda pada hari ini, sudah datang sharing bersama kita tentunya. Dan untuk pemirsa
jangan lupa saksikan program Beranda di episode-episode selanjutnya. Karena tentunya kita bakal menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang dapat memotivasi pemirsa untuk lebih berkarya, lebih cerah lagi di masa depan tentunya. Karena kita nih sebenarnya pemirsa ya, kita yang tahu potensi kita yang menggali, kita yang tahu nih bagaimana meningkatkan prestasi kita harus tahu caranya dan kita harus memilih juga nih lingkungan atau circle kita kepada arah yang positif tentunya. Baik pemirsa, sampai ketemu di acara Beranda selanjutnya. Ini dia penampilan dari Tiara Nasution.